Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Abdul Rahman. Perkenalkan, saya Saulinah Handika Putri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi Indonesia menghindari middle income trap melalui kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri. Middle income trap merupakan tantangan yang perlu diantisipasi Indonesia agar dapat mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara maju. Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi mengalami stagnasi sehingga sulit naik menjadi negara maju. Negara yang mengalami kondisi ini biasanya menghadapi beberapa karakteristik, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat, produktivitas yang rendah, inovasi yang terbatas, dan daya saing yang menurun. Akibatnya, negara tersebut tidak lagi mampu bersaing dengan negara berbiaya murah, tapi juga belum mampu menyaingi negara maju yang unggul dalam teknologi dan inovasi. Indonesia memiliki banyak potensi untuk menjadi negara maju, seperti adanya bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, serta perkembangan ekonomi digital yang pesat. Namun, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, masih adanya ketergantungan terhadap ekspor komoditas. Kedua, kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Ketiga, produktivitas tenaga kerja yang masih perlu ditingkatkan. Nah, apabila tantangan-tantangan tersebut tidak diatasi, maka Indonesia berpotensi mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan APBN. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan sumber daya manusia, mendorong investasi, membangun infrastruktur, serta memperkuat industrialisasi nasional. Dengan kata lain, kebijakan fiskal menjadi instrumen penting untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia. Menurut saya, pemerintah perlu memprioritaskan beberapa langkah. Yang pertama, meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu yang kedua, memperbesar dukungan terhadap riset dan inovasi agar Indonesia mampu menghasilkan teknologi dan produk bernilai tambah tinggi. Yang ketiga, memberikan insentif bagi industri strategis untuk menarik investasi. Lalu yang keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Dan yang terakhir, memperkuat UMKM karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Beberapa kebijakan fiskal yang telah diterapkan pemerintah Indonesia antara lain program hilirisasi nikel, pemberian tax holiday, program kartu prakerja, pembangunan ibu kota Nusantara, serta pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sebagai contoh, hilirisasi nikel bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sehingga tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi juga produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional. Selain kebijakan fiskal, Indonesia juga membutuhkan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan moneter yang dijalankan Bank Indonesia bertujuan menjaga inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas ekonomi makro sangat penting akan meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dalam menghadapi risiko middle income trap, kebijakan moneter perlu diarahkan untuk menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil. Selain itu, Bank Indonesia perlu menjaga stabilan nilai tukar rupiah, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, memperdalam pasar keuangan, serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, investasi dapat tumbuh dan produktivitas nasional dapat meningkat. Sebagai contoh, kebijakan moneter yang telah diterapkan Indonesia antara lain pengaturan BI rate, pengembangan BI fast, dan KRIS, serta intervensi stabilisasi nilai tukar rupiah.
BI rate ini digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan ekonomi. Sementara itu, KRIS dan BI Fast merupakan sistem pembayaran digital yang membuat transaksi menjadi lebih cepat, murah, efisien, sehingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Utang luar negeri pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk apabila dikelola dengan baik. Utang dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan selama digunakan secara produktif, terukur, berkelanjutan, dan transparan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa utang tersebut menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang ditimbulkannya. Menurut saya, penggunaan utang luar negeri harus difokuskan pada proyek-proyek yang produktif, disertai pengelolaan risiko yang baik, serta diimbangi dengan penguatan sumber pembiayaan domestik. Contoh pemanfaatan utang yang produktif itu ada pembangunan MRT Jakarta, pembangunan proyek strategis nasional, penerbitan Green Sukuk, serta pengelolaan rasio utang yang tetap terkendali. Dengan demikian, utang dapat menjadi alat untuk meningkatkan daya saing ekonomi tanpa membebani generasi mendatang. Sebagai penutup, menurut saya kunci utama agar Indonesia terhindar dari middle income trap adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional melalui pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, inovasi teknologi, serta transformasi ekonomi menuju industri bernilai tambah tinggi. Kebijakan fiskal harus difokuskan pada investasi produktif dan peningkatan kualitas SDM. Kebijakan moneter harus menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Sedangkan kebijakan utang luar negeri harus digunakan untuk kegiatan yang produktif dan berkelanjutan. Apabila ketiga kebijakan tersebut berjalan secara sinergi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dan menjadi negara maju. Baik, terima kasih Bapak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.